Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ya, seluruh mitra yang kami cintai di seluruh Nusantara Bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'adah wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu. Tepat di hari ini kita masih diberikan kesempatan, ya, masih diberikan banyak sekali rizki, masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah nikmat untuk bisa berkumpul, bisa saling silaturahim Bapak Ibu walaupun secara virtual. Kembali lagi bersama kami Bapak Ibu di acara Facebook Live Asuransi, ya, berkah dan sejahtera dengan perencanaan keuangan syariah. Ya. Senang sekali Bapak Ibu, ini menjadi momen yang sangat kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Sekali lagi, di masa yang tidak mudah ini gitu ya, tapi kita bisa berkumpul, bisa saling menuntut ilmu Bapak Ibu ya, untuk menyerap ilmu-ilmu baru itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Insya Allah Bapak Ibu dalam 1 jam ke depan kurang lebih kita akan berbicara mengenai banyak hal, ya, khususnya mengenai bagaimana urgensinya atau pentingnya memiliki perencanaan keuangan. Ya, sudah hadir bersama saya, ya, ada 2 orang pembicara yang luar biasa, profesional dan ahli di bidangnya. Ya, yang pertama adalah ada Ustadz Dr. Muhammad Sofwan Jauhari, LCMAG, sebagai Dewan Pengawas Syariah Kelly Indonesia. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam Kaif hal? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Antum fi khair insyaallah? Insyaallah alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah, Boleh kasih senyum Ustadz? Ke mitra semua. Oke. Ya, yang Senyum kedua, sukses insyaallah. betul. Yang kedua juga ada dari Head of Training, Program and Curriculum Salam Institute, ya, ada Pak Andri Setiawan. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Inggin. Apa Iya, kabar? kabar sehat Pak Andri. Alhamdulillah. Iya, betul. Pak Andri, kami dari keluarga besar Keling, ya. Salam silaturahim kepada Pak Andri ini ya, mungkin baru sekarang pertama kali join ke acara Facebook Live Asuransi ya Pak Andri ya. Betul, Oke. Mas Inggin. Baik Bapak Ibu, kita akan banyak hal nanti yang akan kita bahas ya, sebelum nanti saya berbicara kepada Pak Andri ya. Saya akan berbicara dulu kepada Ustadz Sofwan nih, Ustadz. Banyak hal Ustadz, kalau misalnya kita berbicara mengenai perencanaan gitu ya, kita berbicara mengenai perencanaan, entah itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang Ustadz ya. Sebetulnya lagi-lagi Ustadz, kalau dari sisi syariah, dari sisi Islam, memandang mengenai pentingnya memiliki perencanaan seperti apa Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Syukur alhamdulillah walaupun melalui dunia maya kita bisa bertemu dan belajar ya. Betul. Kita semua tahu bahwasanya belajar itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Nah, yang ingin saya tekankan adalah bahwa belajar apa yang harus kita pelajari. Nah, banyak orang mengira yang wajib kita pelajari itu cuman ilmu-ilmu tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, hal-hal yang terkait tentang ibadah. Sebenarnya tidak itu saja, tetapi semua yang menyangkut tentang sesuatu yang harus kita kerjakan, itu harus kita pelajari. Ya, kalau seorang dokter dia harus belajar tentang kedokteran. Betul. Contohnya begitu. Kalau seorang dosen ya dia harus belajar tentang mata kuliah yang akan diajarkan. Kalau seorang muslim dia harus belajar tentang sholat. Kalau orang yang hidup, karena dia hidup di dunia, dia harus belajar tentang dunia. Betul. Karena dunia itu butuh duit, butuh uang. Nah, maka kita juga harus belajar tentang uang juga. Berbicara mengenai uang itu sendiri. Ya, Ustadz. jadi kita memiliki pemahaman tentang uang, bagaimana mengelola uang, bagaimana mencari uang, bagaimana merencanakan keuangan, itu juga bagian daripada sesuatu yang harus kita pelajari, bagian dari thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Insyaallah begitu kira-kira. Oke, ini menarik sekali. Kalau misalkan kita mungkin yang kita bilang tadi menarik Ustadz, gitu. Ustadz bilang kita mungkin jadi jadi terlalu sempit ya pemikirannya, belajar mengenai hal-hal yang mungkin yang sifatnya ya ritual saja gitu ya, berbicara mengenai sholat segala macam. Tapi ternyata membicarakan atau perencanaan keuangan itu adalah bagian dari thalabul ilmi, Ustaz. Betul. Nah, kalau misalkan Islam ya memandang mengenai perencanaan keuangan, Ustaz ya, mungkin Ustaz punya kisah sendiri. Artinya mungkin ada riwayat sendiri yang bisa Ustaz maksudnya bisa Ustaz angkat seperti itu ya, baik. seperti itu. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Hasyr ya. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa itu memikirkan, melihat, dalam arti merencanakan apa yang telah dia rencanakan untuk hari esok. Betul. Nah, hari esok itu apa? Hari esok kalau saya bilang ada 3. Hari esok yang paling panjang yaitu adalah akhirat. Hari esok yang menengah itu adalah masa pensiun. Dan hari esok dalam waktu dekat. Itu mungkin ketika kita sakit, ketika kita lulus sekolah, anak kita lulus sekolah, Betul. atau hal-hal yang lainnya. Termasuk hari esok dalam arti besok pagi. Semua itu harus direncanakan. Jadi berdasarkan firman Allah ini, kita harus membuat perencanaan. Satu lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ya. Ini ayatnya panjang, ditulis di situ ya. Tapi saya angkat sedikit saja, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 47. Allah berfirman, "Qala tazra'una sab'a sinina da'aba, fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun." Jadi Yusuf ketika itu belum jadi nabi memang, itu kan terkenal sebagai ahli takwil mimpi. Oke. Nah, jadi kalau Pak ingin mimpi apa? Semalam mimpi apa semalam? Mimpi apa ya? Sekarang suka lupa. Itu beliau bisa menafsirkan mimpi. Ya, Nabi Yusuf itu terkenal sebagai ahli dalam menafsirkan mimpi. Nah, pernah ada orang yang bermimpi, dalam mimpinya itu aneh. Ada sapi yang gemuk dimakan sapi yang kurus. Hanya ditanyakanlah kepada Nabi Yusuf, ini apa ini maksudnya? Nah, dijelaskanlah di dalam surah Yusuf. Ceritanya itu panjang ya, yang saya angkat tadi satu ayatnya. Nabi Yusuf menjelaskan, kalau begitu kamu perlu menanam selama 7 tahun. Tazra'una sab'a sinina da'aba. Nah, kalau kamu sudah menanam, bekerja, artinya berikhtiar mencari rezeki 7 tahun terus-menerus, jangan berhenti. Fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi. Nah, hasil daripada bekerja kamu jangan semuanya dimakan. Biarkan ada pada tangkainya, biar awet. Ya illa qalilan mimma ta'kulun. Sedikit saja yang dimakan. Kenapa? Nanti akan ada masa berikutnya ya di ayatnya, tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun. Nanti akan ada 7 tahun masa sulit. Ya'kulna mimma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Jadi nanti akan ada masa sulit yang membutuhkan makanan yang kamu simpan tadi itu. Nah, jadi 2 ayat ini mengajarkan kepada kita harus membuat perencanaan-perencanaan, dan termasuk perencanaan itu adalah perencanaan keuangan. Kalau di dalam kaidah fikih itu ada yang namanya ad-daruriyatul khams, bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang nomor 1 itu adalah akidah, yang nomor 5-nya itu adalah harta. Jadi harta itu diakui oleh Islam sebagai kebutuhan dasar yang harus di-planning, direncanakan dengan baik sesuai dengan 2 ayat tadi. Begitu kira-kira Pak Ingin. Yang pertama adalah akidah. Boleh yang kedua apa lagi, Ustaz? Yang kedua adalah nyawa. Oke. Yang ketiga adalah akal. Akal. Yang keempat adalah nasab. Nasab, oke. Keturunan berarti, Ustaz. Ya, keturunan. Yang kelima adalah harta. Harta pun termasuk, Ustaz. Betul. Ya? Nah, Termasuk. syariat Islam itu diturunkan dalam rangka melindungi 5 kebutuhan dasar tersebut. Oke. Artinya, setiap tindakan yang merusak 5 hal ini, maka diharamkan oleh Islam. Nah, jadi kita juga nggak boleh merusak harta yang sudah ada di kantong kita. Karena konsepnya dalam Islam, harta itu ada di kantong saya, tapi bukan milik saya. Konsepnya kan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita hanya titipan saja itu yang harus kita kelola dengan baik, kita rencanakan dengan baik gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ada 5 hal, kalau misalkan menurut Islam itu adalah wajib memiliki perencanaan yang baik, Ustaz ya. Berarti ketika misalkan kita tidak memiliki perencanaan yang baik terhadap 5 hal itu pun termasuk lalai mungkin, Ustaz ya. Betul, termasuk suatu kesalahan karena kita tidak menjalankan ayat tersebut. Ayat ini kan sudah memerintahkan kepada kita supaya membuat perencanaan. Betul. Nah, cuman saya tidak bisa mengukur kesalahannya itu sebesar apa, dosanya gimana. Nah, itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas sebagai seorang muslim, kita diperintahkan membuat perencanaan, termasuk perencanaan itu adalah perencanaan tentang keuangan. Keuangan. Apalagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa ini perhatian buat saya nih.
Gimana? Rasulullah menjelaskan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Tentang umur nih ya. Betul. Bahwa umurnya umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Jadi kita harus merencanakan kira-kira nanti umur 60, 70. Nah setelah itu juga nanti kita harus rencanakan semua itu. Termasuk mengelola keuangan sekitar umur 60, mengelola keuangan sekitar umur 70. Artinya begini, rata-rata usia pensiun orang kan 56. Ya. Padahal umurnya bisa sampai 70 loh. Betul. Nah nanti kira-kira untuk makan umur 60, 70 gimana? Nah, itu dia. Betul. Kalau sudah 60, 70, tanda-tanda udah deket. Nah, Sukabumi. Dekat lagi mau ke bumi maksudnya. Nah itu juga perlu direncanakan keuangannya, mau dipakai apa duitnya. Nah gitu kira-kira. Betul, sebetulnya kan di situ Rasulullah sebetulnya sudah memberikan sinyal ya. Betul. 60-70, artinya kalau kita bilang adalah usia pensiun di usia 56, tadi betul yang tadi Ustadz bilang, setelah pensiun, nah biasanya mungkin itu kan sebetulnya kan biaya kan tidak berhenti ya Ustadz ya. Betul. Biaya tidak berhenti, tapi mungkin pendapatan berhenti karena sudah masuk masa pensiun, seperti itu. Itu salah satunya pun pentingnya memiliki perencanaan keuangan. Betul. Seperti Jadi itu. kalau pensiun kan biasanya pendapatan berkurang, pengeluaran bertambah. Betul. Apalagi dalam tubuh kita udah banyak pabrik ya. Pabrik apa ya? Ada pabrik gula, Pabrik ada gula. pabrik asam urat, pabrik Betul, kolesterol dan lain sebagainya itu. Betul. Iya, Ustaz. Boleh dilanjut, silahkan, Ustaz. Baik. Oleh sebab itu ya, sebagai seorang muslim, sekali lagi saya tekankan kita perlu memiliki perencanaan, termasuk perencanaan keuangan. Dan di antara cara bagaimana kita merencanakan keuangan itu adalah kalau kita berasuransi. Betul. Kenapa asuransi? Karena asuransi itu sudah mengandung dua hal. Satu adalah proteksi. Nah, asuransi yang zaman sekarang kan konsepnya sudah unit link ya. Betul. Itu kan Unit sudah ada unsur investasinya. Betul. Dan apalagi kalau model asuransi yang model-model terkini ya, itu sudah ada unsur charity-nya. Jadi ada proteksi, ada investasi, ada charity-nya. Ya. Nah, seperti yang Keleng punya bersama Sun Life itu kan ada proteksi, investasi, dan charity. Betul. Proteksinya di mana? Proteksinya adalah untuk memitigasi, meminimalisir resiko. Namanya orang itu ada kemungkinan-kemungkinan menghadapi suatu musibah. Ya. Kita tidak lari dari musibah itu, tapi seandainya terjadi musibah dan musibah itu mengganggu atau membutuhkan keuangan, jangan sampai kita nggak bisa menghadapi musibah itu, jangan sampai kita mengalami kegoncangan keuangan, maka kita perlu berasuransi. Nah, itulah unsur proteksinya. Gampangnya lah buat orang awam, katakanlah namanya orang itu kan mungkin sakit ya. Betul. Nabi aja pernah sakit, apalagi kita. Nah, kalau zaman Nabi sakit mungkin banyak sahabat-sahabat yang nolongin. Nah, kalau zaman sekarang kita sakit, siapa yang mau nolongin? Gratis kan nggak ada. Betul. Harus bayar rumah sakit kan? Iya. Nah, jangan sampai orang sakit nanti nggak bisa berikhtiar untuk berobat. Kenapa? Nggak ada uang. Takut duluan mungkin Ustaz ya. Nah, sama biaya udah betul. kebayang gitu ya. Betul. Maka dia perlu merencanakan keuangan melalui proteksi asuransi itu. Itu yang saya masukkan dengan proteksinya. Iya. Jangan sampai tidak bisa membayar. Jangan sampai guncang keuangannya karena nggak bisa membayar. Maka kita perlu berasuransi sehingga kalau sakit, biarlah pihak asuransi nanti yang membayar biaya pengobatannya. Betul. Yang kedua, unsur investasi. Dengan konsep unit link, itu kan ada dalam tanda kutip tabungan ya. Ya. Dalam tanda kutip, artinya saya kalau istilah tabungan sebenarnya adanya di bank sebenarnya. Betul. Kalau di asuransi namanya unit link. Ya. Kalau di pasar modal istilahnya investasi itu kan. Ya. Nah, tapi hakikatnya kan kira-kira sama. Jadi bagian daripada premi yang dibayarkan itu kan digunakan untuk nabung yang akan diinvestasikan oleh perusahaan. Ya. Ini bisa kita gunakan untuk perencanaan masa depan ketika kita pensiun. Nah, jangan sampai ketika kita masa pensiun nggak ada penghasilan, nggak ada uang. Nah, tapi dengan ada uang yang kita investasikan, maka berarti kita telah berinvestasi dengan satu produk asuransi itu. Oke. Nah, satu lagi kelebihannya yang di apa nama produknya nih? Brilian Hasanah Sejahtera nanti akan disampaikan oleh Pak Andi. Oh, itu. Nah, Betul. itu kan bahkan ada charity-nya. Nah, charity itu kan bagian daripada perencanaan. Tadi saya katakan kita harus merencanakan apa sih yang harus kita rencanakan. Sebenarnya adalah semua hal yang terkait
yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, semua harus direncanakan. Betul. Mulai dari kecil. Nanti malam kita rencana, nanti malam saya sholat tahajud jam berapa ya? Contohnya begitu kan. Besok saya sholat duha kira-kira berapa rakaat di mana? Kalau saya mau pergi jauh misalnya, saya mau safar, saya harus merencanakan nanti saya sholat duhurnya di mana, asarnya di mana, maghribnya di mana. Betul. Nah, kalau bicara jangka menengahnya, jangka pensiun, nanti kalau saya pensiun, saya nanti bisa berdakwah di mana, saya bisa beramal apa, saya bisa sedekah ke masjid saya berapa. Ya. Nah, itu kan harus direncanakan. Nah, nanti kalau saya mati, saya harus ninggalin wakaf berapa. Apa yang bisa saya tinggalkan? Saya mau bangun masjid, atau pesantren, atau panti asuhan, atau nggak ngapa-ngapain. Ya rugilah kalau kita nggak ngapa-ngapain. Saya sering mengatakan kalau orang mencari harta hanya untuk kebutuhan hidupnya, rugi. Betul. Ya mendingan nggak usah hidup aja. Betul. Ya, karena hidup bagi kita kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita harus meninggalkan satu amalan yang sedekah jariyah yang tidak putus-putus pahalanya sampai mati masih mengalir terus, yaitu yang namanya wakaf. Wakaf. Bahasa lainnya sedekah jariyah. Nah, ini kan di produk asuransi ini kan Pas alhamdulillah sudah ada charity-nya yang saya Ada dengar. sekali, Ustaz. Ini sebetulnya ini menarik sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai entrepreneur ya, sebagai pengusaha begitu ya di bisnis scaling ini sebetulnya kan Ustaz, sebenarnya bisnis scaling dengan Bapak Ibu sebagai pengusaha seperti itu ya, ini sebenarnya tidak ada masa pensiun sebetulnya. Ya Ustaz ya, sebenarnya lebih enak gitu ya. Bapak Ibu yang sudah join menjadi mitra bisnis di Keling, menjadi mitra Keling, sebetulnya kan jangka waktu untuk kerjanya gitu ya, jangka waktu untuk bisa membesarkan usahanya jauh lebih panjang dibandingin pegawai biasa ya Ustaz ya. Tapi memang kesempatan yang didapatkan ini saat ya dengan penghasilan Bapak Ibu yang semakin besar itu pun sama, berarti risiko pun akan mengikuti saat ya. Pendapatan lebih besar, risiko pun akan mengikuti seperti itu ya saat ya. Seperti itu. Nah, Ustaz, kalau misalkan kita berbicara lagi mengenai investasi dalam unit link tadi, Ustaz ya. Nah, berarti kan ini kan semua paket antara jangka pendek, menengah dan panjang kan sudah ada nih, Ustaz. Gitu ya. Nah, lagi-lagi kalau misalkan tadi unit link sudah ada, unit link saja apakah cukup? Apakah lebih baik adalah unit link syariah seperti itu? Oke. Kalau menurut saya bagi seorang muslim ya harus yang syariah. Wajib yang syariah. Kalau saya bilang namanya muslim, dan sekarang itu sudah ada undang-undang. Undang-undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tentang boleh ada usaha-usaha yang bersistem syariah. Nah, dulu kalau orang mau nabung di bank konvensional atau syariah bebas. Tapi setelah ada bank syariah, kita harusnya masuk ke bank syariah. Asuransi juga sama. Dulu sebelum ada asuransi syariah, oke lah kita ikut asuransi yang non syariah mungkin nggak masalah. Tapi kalau sudah ada yang syariah ya kita harus wajib dan kudu. Wajib dan kudu. Apalagi semuanya pun sudah disiapkan sebetulnya di sini. Betul. Ya, Ustaz ya? Kalau tidak ada yang syariah, kita boleh dalam konteks darurat ya. Ya, betul. Tapi karena sudah ada, ini bukan sebaiknya kalau menurut saya, seharusnya wajib ya. Wajib. Ya, kalau saya pribadi kalau ditawarin asuransi konvensional saat ini ya saya jelas tidak mau ya. Karena saya seorang muslim dan para ulama banyak yang berpendapat bahwa asuransi itu kan haram hukumnya. Artinya yang konvensional, tapi kalau yang syariah kan menggunakan pola yang berbeda, istilahnya adalah konsep ta'awuni. Konsepnya itu kan tolong menolong. Jadi ya menurut saya harus wajib, nah, nggak ada pilihan. Tapi satu-satunya, satu-satunya yang diperbolehkan harus syariah. Oke, tafadhol Ustaz, bisa dilanjut dulu. Baik, jadi karena orang Islam harus membuat perencanaan. Perencanaan itu tentang keuangan. Di antara perencanaan itu adalah kita perlu mengambil unsur proteksi, investasi, dan juga charity. Maka kalau orang bertanya, kenapa sih kita harus berinvestasi? Begitu ya. Kita berinvestasi tujuannya untuk apa? Banyak tujuan. Tadi kalau dikatakan member Keling mungkin nanti kalau saya 55 tahun kan nggak ada pensiun, masih ada penghasilan. Tapi, nah, saya sering bilang, orang Islam itu harusnya adalah muda kaya raya, tua banyak amalnya, mati masuk surga. Ya, bukan seperti orang sana bilang gini kan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga.
Saya bilang surganya mbahmu. Muda foya-foya pengen masuk surga, nggak bisa dong ya. Muda kaya raya. Idealnya dalam Islam, muda itu kaya raya. Seperti Nabi. Nabi itu kaya pada waktu muda. Usia 25 tahun nikah. Mas kawinnya berapa onta itu? Ada yang mengatakan 40 sampai 100 ekor onta kan? Jadi muda kaya raya. Nah, pada waktu tua harus banyak charity-nya. Katakanlah berkeling umur 55 tahun, 60 tahun saya masih bisa penghasilan. Iya, tapi amalnya juga harus meningkat. Ya. Jangan sampai udah tua amalnya masih sama dengan waktu muda. Ya, Nah, jadi maksud saya kita perlu investasi lebih banyak. Tujuannya apa? Supaya ketika kita sudah tua, amal kita, sedekah kita, wasiat kita, wakaf kita semakin banyak gitu loh. Apalagi sebentar lagi udah mati kan? Iya. Kan umurnya 60-70 kan? Betul. Jadi umur 60 itu kalau bisa kayak Rasulullah. Jadi gimana tadi saya katakan, mudanya kaya raya, tuanya udah banyak amalnya. Nah, sehingga ketika meninggal dunia, Rasulullah tidak meninggalkan dinar dan dirham, tidak meninggalkan harta. Nah, itu yang saya maksudkan, muda kaya raya, tua banyak amalnya, mati masuk surga. Berarti maksud saya, tujuan kita berinvestasi adalah nanti kalau sudah tua, kita bisa berbuat lebih banyak. Ya, jadi kalau kita mau sedekah kepada anak yatim, kemudian kalau ke pesantren, ke rumah Quran, ke janda apa ke Sebelum anak-anak janda yatim? pasti ada yang lain dulu, Ustaz. Janda tua itu Nah, dulu. maksudnya janda-janda yang tua, itu kan Betul. maunya sedekah ke janda yang muda lagi. Iya. Nah, jadi kalau kita sedekah kepada mereka bisa lebih banyak lagi. Betul. Mosok sedekah saya hari ini dengan sedekah saya besok harus sama? Ya kan berarti nggak ada perbaikan, nggak ada progres. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya. Sedekah kita tahun depan tuh harus lebih banyak daripada sedekah kita hari ini. Sedekah kita ketika umur 60 tahun itu harus lebih banyak. Itu baru orang yang sukses dunia akhirat. Kalau makin tua makin nggak bisa sedekah. Kenapa? Karena penghasilannya nggak meningkat misalnya. Ya. Karena nggak punya investasi. Ya kan sayang. Betul. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hidup kita ini kan untuk ibadah. Ya, di antara bentuk ibadah itu kita berdakwah dan beramal. Nah, kita kepingin ibadah kita, amal kita di usia senja itu semakin banyak. Itu bisa kita lakukan kalau kita sudah merencanakan keuangannya. Yang kedua, ada juga ayat lain yang menyatakan, bentar, coba saya ada ayat sebelumnya ya. Nah, ini di dalam surah An-Nisa ayat 9. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Supaya kita bisa meninggalkan generasi anak cucu yang bagus, ya. Anak cucu yang kuat, bukan yang lemah. Lemah apanya? Yang nggak boleh tuh jangan lemah imannya, jangan lemah ekonominya, jangan lemah kesehatannya. Kita harus menjadi generasi yang kuat. Kuat keimanannya nomor satu, yang kedua kuat fisiknya, tiga juga kuat finansialnya. Sebab kuat fisiknya, kuat imannya kalau nggak punya duit ya susah juga. Betul. Betul, Ustaz. Dakwah ini butuh duit, ya kan? Iya. Coba lihat sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga ada 10 orang. Siapa aja mereka? Itu kan orang-orang kaya. Yang ilmuwan tuh cuma satu. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang lainnya saudagar, orang-orang kaya semua. Saudagar, Ustaz ya? Iya. Wah, Karena konglomerat. dakwah ini butuh duit ya. Banyak sekali duit yang dibutuhkan. Dakwah sebenarnya tidak cukup hanya dengan di masjid ya. Dakwah juga perlu dakwah dengan media. Misalnya, kalau lebih bagus lagi, coba kalau umat Islam ini punya media TV, punya radio yang banyak. Nah, ini kan semua butuh duit. Jangan kan sampai ke sono, cuman mau bangun musola aja butuh duit. Ya, musola udah berdiri, masjid udah berdiri, masih butuh duit. Buat apa? Buat kebersihannya. Betul. Buat bayar marbotnya. Lah marbotnya nggak digaji, suruh bersih gimana? Atau marbotnya digaji 200.000, 300.000. Ya musola masjid susah bersihnya. Coba kalau kita duitnya banyak, udah marbotnya berapa? Saya gaji 5 juta. Kira-kira masjidnya bersih nggak? Bersih banget. Wah, kayaknya kan. Lah rata-rata marbot itu kan gajinya cuma 200, 300, bahkan banyak yang tidak digaji. Nah, kita perlu punya perencanaan. Ya. Maksud saya contohnya begini, saya nanti kalau sudah tua, ya, merebut masjid biar saya yang gaji. Contohnya begitu.
nanti listrik masjid biar saya yang bayarin. Dan ini sih alhamdulillah saya sampaikan kepada jamaah sudah banyak yang mempraktekin. Jadi kalau di contohnya nih, kalau sampai saya realnya ya, saya masjid di kompleks saya itu saya nggak ngerti tagihannya berapa. Karena ketika saya sampaikan begini ada orang, jadi Ustaz saya yang bayarin. Dibayar yang bayarin terus. Jadi kita nggak tahu bayarnya berapa tuh per bulannya. Betul. Nah ini perlu perencanaan. Ini di antara perencanaan maksud saya adalah kita merencanakan nanti kalau sudah usia sekian, saya kepengen bayarin 10 masjid, bayarin 20 masjid, bayarin 30 masjid. Dari mana? Dari hasil investasi kita. Itu maksudnya. Luar biasa. Menarik kan kalau kita punya duit menarik banyak banget, kan? Ustaz. Itu sebenarnya pas banget dengan tipikal semua mitra care yang ada di sini. Lagi-lagi Ustaz. Mereka pengusaha tidak terikat oleh waktu sebetulnya saatnya kapanpun bisa mereka punya kesempatan untuk membesarkan bisnisnya, begitu ya. Lagi-lagi bisnis yang sudah Bapak Ibu bangun selama ini terus hadir lagi bisnis yang baru ini adalah bisnis asuransi yang dihadirkan oleh Keling, Ustaz. Itu lagi-lagi menjadi pundi dan kalau misalnya dibilang itu adalah pintu rezeki yang lain lagi Ustaz yang dibuka ya Ustaz ya. Betul. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut Ustaz, saya mau ingatkan Bapak Ibu silahkan boleh sebanyak mungkin komen ataupun ajukan pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu ya, karena nanti di akhir akan kami pilih ada penanya terbaik ya Bapak Ibu, dan juga nanti di akhir ada 2 door prize untuk pemenang live quiz seperti itu ya. Silahkan, kita punya 3 door prize, 1 untuk penanya terbaik dan komen terbaik, dan yang kedua adalah 2 selanjutnya adalah untuk pemenang door prize. Nah Ustadz, tadi Ustadz sudah katakan lagi-lagi muda kaya raya, muda ya kan? kaya raya, tua Tuanya banyak amalnya, matinya insya Allah masuk surga. langsung masuk surga. Amin ya Ustaz ya. Nah lagi-lagi kalau mitra Keling sendiri Ustaz gitu ya, masuk atau menjalankan bisnis Keling ini kan mungkin di usia-usia masih muda mungkin ya, dari zaman Keling waktu awal 18 tahun yang lalu seperti itu, sampai sekarang pun menjadi masih menjadi pebisnis Keling seperti itu ya. Bagaimana seharusnya ketika mitra ini menyambut bisnis yang baru ini, yang baru hadir di Keling, Ustaz, yaitu bisnis asuransi, Ustaz. Sikap seperti apa yang paling baik? Baik, kita harus menyadari bahwa dalam konsep Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup itu untuk ibadah, dan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardoh. Semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu adalah ibadah. Kalau bahasa pesantrennya ibadah itu ada 2, ada ibadah mahdoh dan ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu yang menyangkut urusan vertikal, sholat, zakat, haji. Nah itu ibadah mahdoh. Nah ibadah yang ghairu mahdoh itu ibadah mencakup semua tindakan, ucapan asal dicintai oleh Allah, itu ibadah. Termasuk berbisnis dan mencari uang. Itu adalah ibadah. Kalau apa? Kalau cara mencari uangnya, kalau bisnis kita sesuai dengan syariah. Nah, kalau ini ada satu produk baru, ada perencanaan keuangan, asuransi ya, betul, yang sesuai dengan syariah, kita di sini bisa berbisnis sambil beribadah. Kenapa? Karena ini bisnis menghasilkan uang. Karena ini adalah bisnis yang syariah, berarti kan sesuai dengan syariah. Bisnisnya tidak bertentangan dengan aturan Allah, berarti ini bisa menjadi ibadah. Apalagi kalau kita niatkan dengan perencanaan yang tadi kita kaitkan, saya kepengen menyambut bisnis baru ini, asuransi ini, dengan lebih semangat lagi supaya penghasilan saya meningkat. Dengan itu saya berharap saya bisa beramal, bersedekah, berwakaf lebih banyak lagi. Bukan untuk pamer, bukan untuk meningkatkan gaya hidup, bukan ya. Kalau saya selalu bilang bahwa mencari uang itu bukan untuk kebutuhan hidup, untuk kebutuhan mati. Kebutuhan mati? Iya. Kalau kebutuhan hidup mah nggak seberapa. Saya hitung-hitung kebutuhan makan saya sehari kayak nggak sampai 50.000. Kebutuhan hidup kira-kira itu lagi. Jadi jumlah dengan yang lain-lain. Tapi kenapa saya masih mencari uang terus, masih tambah lagi. Ya saya kepingin sedekah saya itu bisa meningkat. Kalau kebutuhan hidup ya sangat terbatas menurut saya. Yang nggak terbatas itu kan keinginan hidup. Keinginan hidup itu nggak kebatas. Makanya saya katakan kebutuhan mati. Kebutuhan mati itu maksud saya adalah wakaf, sedekah, wasiat. Itu yang harus kita persiapkan lebih banyak. Karena orang yang paling kaya kalau menurut saya itu orang yang paling banyak sedekahnya, orang paling banyak wakafnya.
Nah, jadi kita walaupun sudah kaya sekalipun, tetap harus bekerja, tetap harus berikhtiar, tetap harus meningkatkan penghasilan kita supaya semakin banyak yang kita tinggalkan untuk wakaf dan wasiat kita. Wah, Gitu. Jadi kita bisa ibadah dengan bisnis kita. Yang penting tadi, ya, niatnya benar sesuai dengan rencana kita. Betul. Yang kedua, caranya. Nanti kalau menjalankan bisnis di Keling, ya ikutin kode etik yang ada di Keling. Karena kode etik yang di Keling ini sudah dikonsultasikan dengan Dewan Syariah Nasional. Betul. Dan sudah ada DPS-nya yang mengawasin. Bukan saya saja, kan DPS-nya ada 3 ya. Betul. Ada saya, ada Prof. Jaih Mubarak, ada Ustadz Fahmi Salim. Ini mengawasi, termasuk sisi etikanya. Nah, selama member Keling ini menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika dan didukung dengan niat yang baik dalam mencari uang, dalam berbisnis, insya Allah itu jadi ibadah. Sehingga tidur kita di kantor pun ibadah. Bisa Tidur jadi kita di tempat downline itu bisa ibadah. Kalau apa? Cara tidurnya, ya, niatnya itu semuanya sesuai dengan aturan syariah. Insya Allah bisnisnya Keling ini sudah sesuai dengan syariah. Kalau membernya, nah itu saya nggak bisa menilai semua ya. Mungkin membernya ada yang sesuai, ada yang tidak. Tapi itu kan kembali kepada membernya masing-masing. Tetapi harapan saya dengan adanya acara-acara seperti ini, edukasi lewat apa itu majalah. Betul. Saya juga nulis setiap 2 bulan itu kan mengedukasi. Yang saya lihat juga yang saya lihat memang alhamdulillah sih progres mentalitas religi, tingkat keberagamaan para member sudah meningkat ya, karena menyesuaikan. Ini udah lembaga bisnis syariah, bisnisnya sudah sesuai dengan syariah, jadi kita sambut dengan hangat ya, dengan panas kalau perlu. Harus dengan panas menurut saya. Ya. Karena lagi-lagi Bapak Ibu semua, ini ya kalau misalkan kata surat Ar-Rahman kan nikmat mana lagi yang kau dustakan Ya, gitu fabi saja. ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya kan? Betul. Nah, Bapak Ibu, potensi bisnisnya sudah ada, ya kan? Produknya ketika Bapak Ibu mau ambil nggak usah jauh-jauh, cari ke tempat lain, ke tetangga nggak usah ya Ustaz ya. Semuanya juga sudah ada. Ya, semuanya ada di Keling, Ustaz. Betul. Capek-capek kalau misalnya kita mau beli apa gitu ya, ngapain kita beli jauh-jauh? Kalau di depan rumah pun udah ada gitu, Ustaz ya. Betul. Bahkan di rumah pun udah ada, kita nggak perlu cari-cari jauh-jauh, Bapak Ibu semua. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan tadi bahasan Ustaz Sofwan mengenai urgensi bagaimana kita memiliki perencanaan keuangan syariah, Bapak Ibu, ya. Itu kan lagi-lagi kalau secara syariah gitu ya, itu sudah ada. Jadi banyak sekali riwayat, banyak sekali ayat-ayat. Tadi juga salah satu kisah Nabi Yusuf gitu ya, yang secara tersirat mungkin Ustaz ya, itu pun bisa menjadi salah satu pentingnya memiliki perencanaan. Betul. Seperti itu ya. Dan yang kedua pun ada hal-hal yang harus Bapak Ibu perhatikan, bahwasannya usia ya itu kita tidak tahu sampai kapan ya. Cuman dijelasin oleh Rasulullah, betul, ya, sekitar 60 70 tahun. Nah, artinya sekarang lagi-lagi nikmat kesempatan itu harus kita manfaatkan, Ustaz ya. Betul. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita masuk dulu ke live quiz ya. Untuk quiz yang pertama. Oke, pertanyaannya silakan Bapak Ibu jawab. Sebentar. Pertanyaannya ada di layar, Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama, sebutkan 2 tujuan dari memiliki perencanaan keuangan dengan asuransi syariah, Bapak Ibu. 2 saja dari tujuan memiliki perencanaan keuangan. Ya, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat sebanyak mungkin. Yang tercepat dan yang paling benar akan dipilih oleh panitia untuk menjadi pemenangnya. Oke. Anak saya boleh ikut ya? Boleh, Ustaz. Monggo kalau ternyata emang salah satu dari audiensnya. Dapat bocoran. Dapat bocoran. Oke, Ustadz, mungkin sekarang saya boleh ke Pak Andri sebentar nih. Pak Andri, silakan. masih bergabung dengan kami, Pak Andri? Ya, Mas Inggin. Oke, Alhamdulillah Pak senang Andri. nih saya dengerin Ustadz nih. Betul. Ya, tadi sangat renyah sekali dan menarik sekali pembahasan dengan Ustadz Sofwan, Pak Andri ya. Gitu, tadi daging semua yang dibahas. Tadi mengenai konsep dan betul. juga mengenai perencanaan keuangan. Tadi juga pun disinggung mengenai unit link syariah yang dibawa oleh Sun Life Syariah, Pak Andri. Nah, ini pas sekali ada Pak Andri di sini, seperti itu, sebagai dari representasi dari Sun Life Syariah. Mungkin boleh dijelaskan, Pak Andri, kira-kira apa konsep yang dibawa oleh Sun Life Syariah sendiri untuk membawa produk unit link syariah seperti itu, Pak Andri?
Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma shalli Muhammad. Mas Inggin, jadi bicara tentang konsep maka itu harus berorientasi pada manfaat kan gitu ya. Betul. Apa sih nanti kemudian manfaat dari produk itu untuk apa sih? Dan kemudian Ustadz Sofwan sudah menyampaikan sangat bagus sekali. Boleh nggak pakai sangat bagus sekali, boleh ya? Karena itu udah bagus dari bagus gitu. Artinya bahwa ada hal-hal yang kita tuju, ada hal-hal yang kita butuhkan, dan bagaimana caranya. Semakin hari teknologi semakin canggih, semakin hari pemikiran semakin cerdas, tapi kemudian juga keimanan, akidah tetap sama, kan begitu ya Ustadz ya? Betul. Yang boleh berubah adalah caranya, tapi bukan cara dalam penyembahan pada Allah, tapi cara bagaimana kita bermuamalah, karena dunia ini sudah makin kompleks, maka ada hal-hal yang bisa kita gunakan. Contoh, kalau dulu mungkin kita nggak butuh handphone, nggak butuh Zoom, nggak butuh laptop, tapi kemudian dengan adanya ini dan Allah uji, ini adalah karunia Allah, teknologi, hasil pemikiran manusia bisa kita manfaatkan. Nah, Mas Inggin, ini mungkin berarti sambil slide saya muncul atau gimana Mas Inggin? Nanti ada dari rekan-rekan panitia, Pak Andri, untuk yang menampilkan kepada audiens. Baik. Ya. Jadi kalau tadi mengutip apa yang Ustadz sampaikan bahwa dalam syariah itu ada 5 tujuannya yang juga pernah saya baca dari Al-Mustasfanya Imam Al-Ghazali ya Ustadz ya, bahwa ada maqasidus syariah yang 5 hal tersebut yang sama seperti Ustadz Sofwan sampaikan. Atau Al-Muwafaqatnya Asy-Syatibi juga boleh. Iya, betul. Dan itu betul, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga turunan atau nasab, dan menjaga harta, bahwa bagaimana nanti asuransi juga bisa berperan dalam hal tersebut. Tapi yang kita lihat adalah apa kemudian yang menjadi kebutuhan kita. Kalau tadi Ustadz sampaikan bahwa hari esok itu bisa dibagi 3, hari yang paling jauh adalah akhirat, dan yang menengah adalah pensiun, dan yang terdekat adalah besok, atau mungkin beberapa menit kemudian. Itu tetap semuanya harus terencanakan, karena umat Islam ini adalah umat yang memang baik dunianya dan akhiratnya sudah ada kerangka berpikir, kerangka aturannya. Akhirnya kita bisa menjalankan sesuai dengan syariat itu. Bahkan dalam satu materi perencanaan keuangan di Sun Life Mas Inggin yang sedang kami susun, bahwa definisi perencanaan keuangan syariah adalah proses merencanakan keuangan dari mulai mendapatkan, membelanjakan, menyimpan, melestarikan harta. Nah ini menarik ya, melestarikan harta dan mendistribusikan harta, yang tujuannya adalah untuk dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan dan tujuan syariah. Artinya saya sebagai umat muslim, ya tujuannya adalah sebagai penghambaan diri saya kepada Allah. Jadi uang adalah alat, bukan tujuannya, kan begitu ya. Jadi bagaimana kita menggunakan uang ini supaya bisa, apa yang Ustadz Sofwan tadi sampaikan, kita bisa banyak amal solehnya, kita bisa banyak sedekahnya, kan gitu, sehingga ketika kita muda kaya raya, tua banyak amalnya, dan mati masuk surga insya Allah, kan begitu. Nah maka saya mencoba merumuskan dari kebutuhan-kebutuhan kita secara kontemporer nih, yang dihubungkan sama tujuan bersyariah nanti. Ada satu konsep perencanaan keuangan, yaitu perencanaan keuangan wajib. Ini adalah akronim, W-nya adalah waris, perencanaan waris. Yang A adalah anggaran dana darurat, yang seperti Ustadz Sofwan sampaikan bahwa kalau kita butuh nih anggaran dana darurat. Kalau misalnya sakit, biayanya dari mana? Kan kita jangan sampai mengganggu keuangan atau stabilitas keuangan keluarga, sehingga harus mengurangi jatah atau budget dari hal-hal yang sudah dirancang atau direncanakan. J-nya adalah jaminan pendapatan dan jaminan pembayaran utang. Ini juga penting, bahwa ketika anak kita masih kecil, maka misal besok saya meninggal dunia, itu bisa dicari caranya, gimana caranya anak saya tetap sekolah, anak saya tetap makan, dan seolah-olah pendapatan saya, income saya masih terus berjalan walaupun saya sudah tidak bekerja lagi. Nah ini nanti kita lihat bagaimana asuransi syariah insya Allah bisa menjawab itu. Dan juga jaminan pendapatan utang, jaminan pembayaran utang, karena seorang mukmin ini ruhnya akan tertahan karena utangnya. Maka ini jangan dianggap sepele, kalau kita punya utang maka harus disiapkan bagaimana cara bayarnya. Yang terakhir adalah bagian B-nya,
Jadi wajib WAJIB, B-nya adalah bersihkan harta. Bagaimana kemudian sedekah, dan tadi Ustadz juga sudah sampaikan bagaimana kita punya rencana berwakaf. Nah ini insya Allah bisa digunakan satu alat yang namanya asuransi syariah Brilian Hasanah Sejahtera. Begitu Mas Inggin. Nah kalau kita rinci satu persatu dari warisnya ini, tadi juga sudah Ustadz sampaikan bahwa tujuannya dari syariat ini bagaimana menjaga harta juga terkait dengan bagaimana menjaga keturunan. Ya Ustadz ya, bagaimana An-Nisa ayat 9 mengatakan bahwa wal yakhshalladzina la taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi kita harus takut kalau meninggalkan anak-anak di belakang kita dalam keadaan yang lemah. Lemah ini Ustadz tadi sudah sampaikan bahwa bisa lemah dalam fisiknya dan juga dalam imannya, naudzubillah, dan juga lemah dalam pendidikannya. Hal-hal tersebut di masa sekarang juga membutuhkan biaya-biaya yang kita harus cerdas bagaimana caranya kalau kita sudah tidak ada, anak-anak ini tetap sekolah dan tetap mendapatkan pengajaran supaya mereka punya akidah dan pemahaman syariah yang baik, supaya akhlaknya menjadi baik. Kalau di dalam kitab wasiat di dalam hadis riwayat Bukhari ketika Nabi SAW mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, saya mau mewasiatkan seluruh harta saya, kata Nabi jangan. Kemudian saat kemudian mencoba lagi, ya udah separuhnya ya Nabi, jangan. Yang ketiga adalah sepertiganya, dan kata Nabi sepertiganya sudah banyak. Tapi yang menarik adalah dari itu ketika Nabi berbicara, sungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis pada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Artinya apa? Dari kaidah-kaidah ini yang juga sudah dipaparkan Ustadz Sofwan tadi, bahwa kita ini harus berusaha menjaga anak keturunan kita ketika kita meninggalkan, jangan sampai mereka bergantung pada manusia. Nah, asuransi ini juga bisa menjadi solusi untuk hal tersebut. Kita lihat, jadi kalau bicara tentang bab waris idealnya, gimana waris itu idealnya ya Mas Inggin ya? Kalau nanti ternyata belum sampai nilai ideal, asuransi syariah insya Allah bisa membantunya. Artinya tujuannya apa? Waris ini bagian dari pelestarian harta dan bagaimana kemudian menjaga anak-anak kita tetap bisa hidup, membiayai hidup mereka. Jadi kalau misalnya saya punya anak yang paling kecil ini, yang kedua ini adalah umur 9 tahun, saya harus berpikir supaya apa yang saya tinggalkan bisa dipakai untuk menghidupi sampai anak yang terkecil ini matang nih maksudnya mandiri, dia bisa bekerja sendiri, mencari nafkah, membiayai kehidupan dan membantu biaya-biaya hidup mamanya kan gitu ya. Betul. Jadi artinya kalau sekarang anak saya umur 9 tahun, kalau nanti usia bekerja itu mungkin usia 22-25 tahun, maka saya butuh biaya untuk membiayai anak saya selama 16 tahun ke depan kalau saya besok meninggal, kan gitu. Betul. Pertanyaannya, saya punya nggak sekarang? Nggak punya. Harta kalau misalnya saya meninggal sekarang dibagi, punya nggak segitu? Enggak. Nah sekarang bagaimana mensiasatinya gitu ya. Ini artinya tujuan waris yang saya ambil adalah bagaimana melestarikan harta dan menjaga anak-anak kita supaya tetap dalam kondisi yang kuat sepeninggal saya nanti, kan sepeninggal kita. Dalam konteks itu tentu ya. Kemudian kalau di dalam anggaran dana darurat seperti yang Ustadz Sofwan tadi sampaikan, gimana caranya kalau nanti kena penyakit, masuk rumah sakit, kemudian nggak mengganggu stabilitas keuangan, maka perencana keuangan itu sepakat bahwa harus ada tabungan kira-kira 3-6 kali biaya bulanan. Artinya apa? Kalau dia masuk rumah sakit, masing-masing nggak perlu ngambil biaya hidup atau biaya makan, dia tinggal ambil biaya tabungannya itu aja untuk membiayai pengobatan penyakitnya. Tapi kalau misalnya nggak punya, ya nanti kita lihat bagaimana asuransi bisa menjawab persoalan itu insya Allah. Itu untuk yang anggaran dana darurat ya Mas Inggin. Yang J-nya jaminan pendapatan pembayaran utang. Nah, artinya kalau tadi saya tidak punya harta waris yang saya siapkan untuk kehidupan anak saya nanti hingga mereka mapan atau mereka bisa mandiri, maka saya harus memikirkan ada nggak sumber pendapatan yang terus berjalan kalau saya meninggal dunia hari ini atau besok gitu.
Ada mungkin bisnis yang mengalirkan dana namanya passive income, atau dia punya toko, yang toko itu atau punya perusahaan apakah bisa mengalir terus. Kalau nggak punya gimana kan gitu. Ya, betul. Nah kemudian kalau misalnya saya meninggal dunia pun saya harus membayar utang kan begitu ya. Dari utang-utang mungkin sekarang ada rumah, ada kendaraan dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian apakah saya punya harta yang siap dicairkan untuk melunasi itu? Jangan sampai utang itu menjadi beban ahli waris. Mereka karena sayang, kasihan sama saya, khawatir saya tertahan rohnya karena masih ada utang, kemudian akhirnya mereka harus bersusah payah bahkan gali lubang tutup lubang untuk membayarkan utang yang ada. Naudzubillah. Nah itu untuk yang J-nya, jaminan pendapatan dan jaminan pembayaran utang. Yang investasi tadi Ustaz Sofwan sudah sampaikan bahwa penting sekali ketika nanti pada saat pensiun, setiap hari itu hari Ahad ya, hari libur. Kalau sekarang hari liburnya cuma Sabtu sama Ahad, 2 hari. Kalau dihitung-hitung, hari Sabtu sama Ahad itu pengeluarannya lebih besar daripada 5 hari kerja kan gitu. Mungkin Apalagi bisa setara, kalau mungkin setara. saya sudah mulai merasakan ketika WFH setiap hari adalah kayaknya anak saya ngeliat saya di rumah terus. Kalau misalnya pengen sesuatu, minta makan yang pesan dari luar kan gitu. Wah ini luar biasa nih. Ya memang terkompensasi, saya nggak keluar uang untuk beli bensin atau ongkos kan itu. Nah nanti pada saat kita pensiun, ini juga penting kita perhatikan bagaimana kita kemudian tidak menyusahkan orang lain. Dan pensiun ini kaidahnya dalam yang saya pahami dalam Islam adalah seperti hadis Nabi ketika beliau mengatakan menanam pohon yang kemudian pohonnya tersebut buahnya dimakan manusia dan dimakan binatang, itu akan menjadi sedekah. Maka investasi kita pun haruslah bernilai manfaat bagi orang lain. Tadi makanya ketika Mas ingin bertanya kepada Ustaz dan Ustaz sampaikan ya harus syariah ya, karena memang investasi syariah ini manfaatnya selain untuk diri sendiri pelakunya juga itu bermanfaat untuk kemaslahatan orang lain begitu ya Ustaz ya. Itu investasi yang penting dalam Islam. Islam ini nggak memikirkan kebutuhan-keuntungan diri sendiri saja. Makanya dulu waktu di kampus saya pernah mengajukan satu judul bahwa kalau investasi konvensional high risk high return, kalau di syariah saya bilang begini, low risk optimum return gitu. Dan satu dosen yang lumayan agak killer gitu, semangat untuk kalau kamu kasih judul itu buat tesis kamu, saya mau jadi pembimbing. Baik Pak, saya bilang gitu. Walaupun saya takut juga kalau beliau jadi pembimbing, mungkin saya nggak lulus-lulus ya gitu ya, karena sangat detail dan rinci beliau orangnya. Semoga Allah merahmati beliau. Nah, artinya apa? Dalam investasi syariah ini sangat penting untuk melihat kaidah-kaidah syariah. Dan di dalamnya Unit-Link memang ada investasi yang investasinya kemudian selalu dijaga oleh Dewan Pengawas Syariah untuk tetap sesuai dengan kaidah syariah. Dan bicara tentang bersihkan harta, yang sebetulnya dibersihkan jiwanya dari orang pemilik harta yang Allah kuasakan harta atas dirinya, maka wakaf ini menjadi penting kan gitu. Wakaf ini menjadi sedekah yang pahalanya jariah mengalir terus walaupun orangnya sudah meninggal dunia, selagi harta wakafnya masih ada. Dan ini juga bagian daripada distribusi harta. Kalau dalam perencanaan keuangan konvensional waktu saya belajar di CFP waktu itu, tapi dalam Islam lebih canggih lagi. Distribusi ini bukan hanya sampai kepada anak dan istri saja, tetapi distribusi ini juga bisa didistribusikan sampai kepada masyarakat secara umum. Bahkan konsep zakat pun adalah bagian dari konsep perencanaan keuangan untuk mendistribusikan harta kita. Harta tidak hanya mengalir di sekitaran kita, tetapi juga ke orang lain. Dan inilah kenapa keuangan syariah ini adalah keuangan yang anti krisis moneter. Kenapa? Karena harta akan terus berputar, bukan hanya pada si kaya, tetapi yang miskin juga akan terbantukan, dan insya Allah semuanya diberdayakan dengan harta yang dimiliki oleh muslim lah. Kemudian bagaimana asuransi jiwa bisa menjawab hal tersebut yang syariah ya dalam konteks ini tentunya ya. Kalau dilihat asuransi syariah sekarang, bicara tadi, kalau pertanyaannya, saya nggak punya harta waris sebesar itu, Ndri, misalnya. Oh ya, kalau kita nggak punya harta waris sebesar itu dan kita mau menepati kaidah bahwa anak-anak ini kita tinggalkan dalam keadaan yang kuat, insya Allah, maka asuransi syariah ada namanya santunan kematian atau santunan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka santunan itulah yang akan digunakan untuk
atau dihitungkan kebutuhannya berapa sehingga anak kita ini bisa terbiayai hidupnya, sekolahnya, makannya, pakaiannya, kendaraannya mungkin dan tempat tinggalnya sampai dia mandiri. Kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya bicara tentang anggaran darurat, kalau sakit gimana? Ya, asuransi Brilian Hasanah Sejahtera ini kan punya namanya manfaat asuransi kesehatan ya Mas Ingkin ya. Betul. Yang namanya Sun Medical Platinum. Ini adalah asuransi kesehatan kelas dunia yang perlindungannya luar biasa tentunya. Jadi artinya dengan asuransi ini mungkin anggaran anggaran yang untuk biaya darurat tadi bisa dialihkan untuk biaya darurat lainnya, tetapi untuk biaya kesehatan sudah ada yang membantu, yaitu dari Sun Medical Platinum. Kemudian dari poin yang ketiga adalah asuransi pembayaran utang. Dalam jaminan pembayaran utang, bahwa sebagian dari santunan yang didapatkan oleh ahli waris itu bisa digunakan untuk menutup utangnya si mayit, sehingga itu terpenuhi kebutuhannya ketika kita khawatir kita nggak punya harta atau uang untuk membayarkan utang ketika si fulan meninggal dunia. Dan bicara tentang investasi, kata seorang pakar nih ya, investasi yang terbaik adalah investasi yang bisa dimanfaatkan saat dibutuhkan. Kalau saya investasi uang 1 miliar hari ini, kemudian katakanlah tingkat pertumbuhannya 10%, dan misal ya dalam 10 tahun ke depan mungkin saya dapat 2 miliar, tapi 10 tahun ke depan ternyata biaya rumah sakit yang dibutuhkan adalah 3 miliar. Pertanyaannya, apakah ini investasi terbaik? Ya enggak juga, karena 2 miliar itu tidak bisa digunakan untuk kebutuhan 3 miliar. Tetapi asuransi jiwa merupakan investasi terbaik. Kenapa? Dia ada saat dibutuhkan, ketika biaya kesehatannya sampai bahkan di Sun Medical Platinum itu sampai 7,5 miliar ya Mas Inggin. Dan ada life limit booster itu sampai dengan 40 miliar. Artinya mudah-mudahan ikhtiar ini cukup untuk kebutuhan orang Indonesia yang mau berobat begitu, sehingga tidak mengganggu stabilitas keuangan yang sudah direncanakan atau dicanangkan. Nah yang kelima adalah wakafnya, bahwa di dalam Brilian Hasanah Sejahtera ini sudah ada manfaat wakaf yang bisa diambil dari sebagian santunan kematian dan atau juga sebagian dari hasil investasinya, sehingga Brilian Hasanah Sejahtera ini menjadi ikhtiar untuk melengkapi perencanaan keuangan wajib tadi WAJIB, dan juga mudah-mudahan bisa juga untuk berikhtiar menjaga hidup kita agar sesuai dengan tujuan syariah tadi yang Ustadz sudah sampaikan. Allahu a'lam. Kayaknya saya terlalu banyak ngomong ya, harusnya saya sedikit banget ngomongnya ya. Saya ingin dengar Ustadz lebih banyak sebetulnya. Wah, sama aja Pak. Ini bagiannya Ustadz Andri emang. Ustadz Andri, ini menarik sekali Ustadz Andri. Tadi kalau misalkan Ustadz Andri di awal mengenalkan kepada kita semua, kepada mitra kalian adalah yang namanya konsep wajib. Jadi sebetulnya kalau kita lihat konsep wajib ini kayak berasa 5 hal yang berbeda ya. Ustadz Andri ya, ada warisan, anggaran dana darurat, ya kan, jaminan perlindungan juga, utang juga ya, bahkan sampai ke investasi dan juga sedekah jariah melalui wakaf. Sebetulnya bisa dijawab melalui satu produk tadi yang Brilian Hasanah Sejahtera tadi, Pak Andri, betul ya? Iya, insya Allah Mas Ingin. Oke, nah kalau misalkan bicara mengenai perencanaan keuangan, apakah misalkan dengan kita memiliki satu perencanaan keuangan atau satu produk ini, BHS ini kita sebut, BHS ini sudah bisa memiliki perencanaan keuangan ideal, Pak Andri? Lagi-lagi pertanyaan itu? Iya, kalau kita menggunakan komposisi model konsep perencanaan keuangan WAJIB ini, maka tadi yang sudah saya sampaikan, insya Allah Brilian Hasanah Sejahtera bisa membantu. Saya selalu bilang ke kawan-kawan agen asuransi syariah, kan kadang-kadang ada yang suka over juga, bilang bahwa dengan memiliki ini hidup Anda akan tenang. Saya bilang yang membuat tenang adalah Allah, yang membuat tenang adalah agama ini dan keyakinan, keimanan ini bukan tentang asuransi, tetapi asuransi bisa membantu. Kenapa? Bapak Ibu kalau punya pembantu di rumah, kan Bapak Ibu bisa tenang bekerja di kantor, kan begitu ya. Kenapa? Karena urusan rumah sudah ada yang ngurusin. Tapi kalau nggak ada yang ngurusin di rumah nih, mungkin akan teleponin di rumah anaknya di rumah. Nah, gimana nih? Udah masak belum? Nah, udah beres-beres belum? Kayaknya jadi nggak tenang. Jadi untuk membantu ketenangan
agar bisa mengerjakan hal-hal yang difokuskan yang lainnya. Begitu. Jadi asuransi syariah Brilian Hasanah Sejahtera ini insya Allah bisa membantu kebutuhan-kebutuhan keuangan keluarga dengan cara yang brilian insya Allah. Maksudnya Saya nyambung-nyambung dengan menenangkan secara namanya ya finansial. Brilian Hasanah. Betul. Kata Ustadz tadi menenangkan secara finansial, lebih ke arah situ Pak Andri, betul ya? Betul sekali, betul. Membantu kita membuat ketenangan dalam konteks finansial kita. Iya, Betul tuh sekali, Bapak Ibu. Ustaz. Ya, siapa yang nggak pengen coba? Ya, siapapun mungkin ya. Nggak nolak sebetulnya siapapun istri di rumah, kalau misalnya ada yang bantuin di rumah. Nggak bakalan ditolak sebetulnya. Nah, sama halnya, perencanaan keuangan Anda akan bisa dibantu melalui si produk ini Bapak Ibu. Brilian Hasanah Sejahtera ini, seperti itu. Pak Andri, kalau misalkan kita berbicara mungkin ya, ada beberapa mitra Kelly yang sudah kenal lebih dulu, alhamdulillah sudah melek asuransi seperti itu. Pasti kan mungkin ada pertanyaan beberapa hal gitu. Kalau misalnya saya sudah punya polis, sebetulnya kalau misalnya saya gitu satu orang, idealnya punya polis itu berapa banyak seperti itu Pak Andri untuk bisa memiliki financial freedom, mungkin bisa dibilang seperti itu? Atau keidealan punya perencanaan keuangan, idealnya punya satu orang tuh punya berapa polis Pak Andri? Iya, yang menarik adalah jawabannya berapa kebutuhan dan apa kebutuhannya, kan begitu ya. Kalau misalnya kemudian kita di rumah ada 4 orang saat ini, misalnya butuh minum 1 galon cukup buat sepekan misalnya. Ya. Tetapi ketika tambah anak lagi 1 atau 2, maka kebutuhan minum ini akan bertambah, kan begitu. Sekarang bicara tentang kebutuhan perlindungan keuangan. Kalau hari ini ada anak cuma 1, kemudian lahir anak yang lainnya, ada kebutuhan juga untuk melindungi keuangan anak kedua, karena konsepnya tadi adalah bagaimana anak yang paling kecil bisa mandiri, karena kalau ukurannya anak yang terkecil, maka anak yang terbesar ini nanti sudah lebih mandiri duluan, kan gitu ya Mas Inggin ya. Betul. Maka kita harus tambah lagi berapa kebutuhannya. Kan begitu, nanti tinggal dihitung saja, seorang perencana keuangan bisa menghitungkan itu. Jadi kalau ditanya berapa polis, lihat kebutuhannya berapa, itu dari sisi kebutuhan. Yang kedua adalah dari sisi bantuan. Kalau sudah punya polis, entah itu di Sun Life atau di tempat lain misalnya yang sama-sama syariah, kemudian dia ingin punya polis lagi di Sun Life, ya bagus. Loh, tapi kan beda, misalnya ini saya dari asuransi A misalnya, ya nggak apa-apa. Punya 2 pembantu lebih enak daripada hanya punya 1 pembantu, kan gitu ya. Artinya apa? Kalau pembantu satunya tidak bisa membantu, pembantu yang lainnya yaitu kita nih ya, dari Sun Life, dari Keling, ini bisa membantu mereka. Artinya gampang, ini yang namanya diversifikasi risiko. Ada risiko juga kan kalau 2 pembantu. Kalau cuma 1 pembantu dia sakit terus nggak bisa bantuin, ya kita yang harus kerja, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia. Kan kita nggak bisa maksa bahwa kamu kan udah dibayar walaupun sakit harus kerja, nggak bisa. Tetapi kalau punya 2 pembantu, dia lagi sakit, maka ada pembantu lain yang bisa membantu kita dan kita tetap tenang di dalam menjalani kehidupan kita, insya Allah. Allahu a'lam. Oke, siap Pak Andri. Itu keren sekali Bapak Ibu ya. Lagi-lagi pendekatan adalah ini adalah produk atau konsep yang bisa membantu perencanaan keuangan Anda Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lanjutkan kepada Pak Andri, kita masuk ke live quiz yang kedua ya. Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor Anda, Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, silakan Bapak Ibu jawab. Apa nama produk ya yang ditawarkan atau yang dibawa oleh Sun Life Syariah kepada Keling ini, Bapak Ibu? Apa atau sebutkan nama produk asuransi yang dibawa oleh Sun Life Syariah ini, ya. Tadi Pak Andri sudah mention, ya. Silahkan Bapak Ibu jawab di kolom chat, ya. Nanti yang paling cepat dan yang paling benar akan kita pilih untuk bisa mendapatkan door prize-nya. Jangan lupa Bapak Ibu, stay tune sampai dengan habis, ya, sampai dengan akhir acara, karena nanti di akhir akan kami umumkan siapa 3 orang yang beruntung, ya, akan mendapatkan door prize yang sudah kami siapkan, Bapak Ibu. Oke, boleh lanjut dulu Pak Andri, masih ada di sana? Ya, masih Ya, insya Allah. Pak Andri, Brilian Hasanah Sejahtera ini adalah produk unit link syariah. Pertanyaannya lagi-lagi, apakah ini berlaku hanya untuk yang muslim saja Pak Andri? Atau secara universal pun walaupun bukan muslim, ini pun bisa diterapkan kepada perencanaan keuangan walaupun bukan muslim seperti itu Pak Andri? Iya, jadi kalau tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa
ada hal-hal yang sifatnya ibadah ini sifat ritual, dan ada hal-hal yang ibadah ini adalah bagian dari kebaikan kepada kemaslahatan umat, kan gitu ya, bahwa nanti di dalam kehidupan ini kita akan hidup berdampingan dengan baik itu muslim atau non muslim, dan kita disuruh oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita bertolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita boleh nih ketika kita tolong menolong sama tetangga kita nggak punya makanan, kemudian kita kirimin makanan, dan itu adalah bagian dari hak tetangga walaupun beliau bukan muslim, kan begitu. Ini bagian dari kebaikan yang Allah ajarkan. Artinya konsep tolong menolong dalam asuransi syariah ataupun investasi syariah, yuk kita mari sama-sama membangun negeri ini, membangun bangsa ini, membangun komunitas, maksudnya umat di Indonesia ini menjadi lebih baik dengan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Kita akan bersama-sama. Bisa siapa saja. Malah kalau kita bicara, dulu ada yang tanya ya, sebelumnya dulu sekali waktu awal-awal saya bergabung di dunia asuransi, ada yang bilang dia non muslim, dia non muslim, dia nanya gini ya, Mas Inggin, Pak, kalau saya jualan asuransi syariah apa untung? Ya lebih untung dong kok. Loh kenapa? Nih misal gini kok ya, engkau mohon maaf kok, engkau jual baksonya engkau itu bakso babi, kan kalau bakso kan katanya zaman dulu kalau ada baknya itu babi, katanya gitu ya, kan gitu ya. Nah yang beli siapa kok? Muslim beli nggak? Ya enggak. Nah berarti yang beli kan komunitas engkau doang. Nah sekarang engkau jual bakso yang halal, bakso sapi, yang beli siapa? Ya bisa muslim, bisa non muslim. Nah berarti kan lebih untung kok kalau engkau jualan yang ini bisa dipakai muslim, bisa dipakai non muslim. Pak, tapi saya kan bukan muslim. Iya nggak apa-apa, yang penting kan di situ ada sertifikat halalnya kok. Kok harus bisa bilang bahwa ini halal kok gitu. Oh gitu ya Pak. Iya, artinya bahwa ketika ini dijadikan sebuah alat untuk perlindungan kita sebagai konsumen atau pemakai dari manfaat ini, non muslim ataupun muslim bisa menggunakannya. Bahkan kita yang membawakannya pun non muslim dan muslim bisa membawakannya juga. Bahkan insya Allah hal ini bahkan bisa lebih untung kan gitu bagi mereka yang non muslim sekalipun. Allahu a'lam. Oke, jadi lagi-lagi asas manfaat ya Pak Andri ya. Makin banyak orang bisa merasakan manfaatnya, begitu ya. Ya lagi-lagi insya Allah itu kan memberikan kebaikan juga untuk kita, seperti itu. Nah, oke. Silakan komen juga di ketik ya pertanyaan gitu ya. Itu pertanyaan. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan mungkin ya dari audiens ya. Oke, Pak Andri dan Ustaz Sofwan, ya ada beberapa pertanyaan. Ini saya yang sudah diberikan oleh panitia. Yang pertama, mungkin ini bisa untuk Ustaz Sofwan dulu nih. Bagaimana sejarah adanya konsep asuransi di zaman dulu, Ustaz? Katanya begitu, ada di kolom monitor ya. Seperti itu. Bagaimana sejarah adanya konsep asuransi di zaman dulu seperti itu, Ustaz, dengan adanya itu? Fadhol, Ustaz. Kalau bicara sejarah asuransi, betul. Ini kayaknya yang lebih cocok menjawabnya Pak Andri nih. Pak Andri. Iya, kalau saya kan di sisi syariahnya nih. Boleh. Nah, ini sejarah asuransi, saya serahkan ke Pak Andri. Boleh. Ada Pak Andri masih di seberang Pak Andri ya. Ya, ini ada pertanyaan dari audiens Pak Andri. Tapi baik, ya? Insya Allah. Tafadhol Pak Andri. Iya, jadi memang bicara tentang sejarah asuransi ini, kalau kita merunut pada asuransi secara umum yang konvensional ini sudah diterapkan untuk melindungi para saudagar yang berlayar dari satu negeri ke negeri lainnya, Mas Inggin. Seperti di Cina yang dulu punya jalur sutra, bahkan di saudagar-saudagar Arab yang sampai ke Indonesia. Kalau ada satu teori bahwa Islam disampaikan ke Jawa itu melalui pedagang, maka dari Arab ke Jawa itu sangat jauh. Nah, orang-orang Cina dulu itu kemudian melindungi kapal-kapalnya dari perompak atau dari bahaya alam di laut. Mereka mengasuransikannya itu kepada satu orang gitu ya. Dan itu konsep itu. Kemudian bicara tentang kesyariahan, ya tidak ada yang secara spesifik di masa Nabi SAW bahwa ada asuransi atau ada konsep seperti ini, tapi konsep tolong-menolongnya yang diambil. Kan begitu. Artinya konsep diat, sebutannya apa ya, uang darah begitu ya, maksudnya begini, kalau suatu suku membunuh suku lain, maka keluarga dari si pembunuh ini membayarkan uang diat untuk keluarga yang terbunuh.
kan begitu. Dan ini masih diberlakukan juga pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsep ini adalah bukan secara letterlek konsep asuransi Mas Inggin, tetapi bagaimana kemudian ada jaminan untuk menjaga persaudaraan supaya nggak timbul perang kan gitu ya. Yang kedua, jaminan bagi orang-orang yang ditinggal mati oleh orang yang terbunuh tersebut, kan ada keluarga yang harus dinafkahi. Nah, dengan mekanisme itu maka hal tersebut mencegah terjadinya peperangan antar suku. Tapi kemudian para ulama khususnya di Indonesia fatwanya juga sudah banyak sekali. Misalnya di yang kalau nggak salah itu nomor 53 yang fatwa tentang tabarruk. Di situ disebutkan bahwa asuransi ini seperti yang disebutkan Ustadz Safwan tadi mengambil konsep tolong menolong dan saling menjamin sesama peserta dengan skema syariah, dengan akad-akad syariah. Maka dari hal tersebut kalau ditanyakan ada nggak dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan asuransi syariah, ya memang secara spesifik tidak ada, tetapi konsep penjaminan, konsep tolong menolong di dalam Islam itu sudah menjadi sangat kental, bahkan itu diajarkan di Al-Quran dan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diteruskan ketika ada asuransi. Orang bertanya apakah asuransi bisa digunakan dalam konsep syariah, para ulama berpikir dan kemudian merumuskan bahwa akad-akad syariah masih memungkinkan untuk digunakan dalam asuransi syariah. Walaupun dulu di kampus dosen kami bilang asuransi syariah ini sebetulnya salah nama Mas Inggin, karena kalau Ustadz Sofwan yang lebih paham tentu arti syariah adalah hukum, masa asuransi hukum gitu. Bahkan dosen kami waktu membawa kawan yang dari Timur Tengah, asuransi syariah itu apa, nggak kenal mereka. Dan waktu menulis tesis pun saya nggak menemukan di dalam bahasa Inggris misalnya syariah insurance, tapi Islamic insurance. Nah, artinya apa? Dulu memang tidak ada, tetapi jiwa dan semangatnya untuk saling melindungi sesama umat manusia dan memberikan jaminan kepada orang-orang di sekitar kita ada, maka asuransi syariah ini bagian dari perwujudan hal-hal tersebut, begitu. Dan mungkin begini, dulu saya pernah ditanya, Pak, gimana caranya ngomongnya kalau ada orang yang bilang asuransi kan nggak pernah diajarkan dan nggak pernah ada pada masa Nabi, maka ini nggak bisa digunakan. Ya, saya pernah diajarkan bahwa ada satu kaidah al-aslu fi muamalah al-ibahah, bahwa muamalah itu diperbolehkan illa dalilun, kecuali ada dalil yang melarangnya. Bahwa asuransi bagian dari tolong menolong, bagian dari muamalah dulu memang tidak ada, tetapi selama hal tersebut tidak ada hal-hal yang terlarang dalam syariat, maka itu bisa dipakai. Samalah seperti dulu di masa Nabi SAW tidak ada handphone, tetapi sekarang ada handphone dan kita bisa menggunakan juga. Hukum handphone diperbolehkan, kecuali kalau handphone itu buat ngelempar misalnya. Nah itu nanti perilakunya yang akan dihukumi, nggak boleh. Allahu a'lam. Baik. Saya tambah sedikit. Jadi gini, kalau sejarahnya tadi udah dijelasin ya. Kalau sejarah saya nggak bisa sejarah asuransi apalagi ya. Tapi kalau konsepnya yang tolong menolong tadi, pernah di zaman Nabi tentang utang ya. Betul. Ada seorang sahabat yang wafat. Kemudian Rasulullah datang. Sebelum pelaksanaan salat jenazah, Rasulullah bertanya, "A'alaihi dainun?" Apakah dia memiliki hutang? Maksudnya berhutang ya, bukan memiliki piutang ya. Apakah dia masih punya hutang? Dijawab oleh sahabat yang masih hidup tentu saja ya, bukan yang mati yang jawab ya. Naam ya Rasulullah, ternyata dia punya utang. Ya. Kalau nggak salah hutangnya itu cuma 2 dinar. 2 atau 3 dinar di riwayatnya gitu ya. Nah, akhirnya Rasulullah apa? Sallu alaihi. Rasulullah tidak berkenan mensolatkan jenazah orang ini yang punya hutang dan belum dibayar. Kenapa? Hutang itu kan dibawa mati. Kalau belum dibayar nggak bakal diampunin. Jadi Rasulullah sholatin sekalipun, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya doanya ini malah bikin bingung malaikat nanti. Ya, doanya Rasulullah diterima nggak ini? Kalau diterima kan nggak bisa diterima. Utang kalau belum dibayar ya nggak bisa maafin. Tapi kalau doanya Rasul nggak diterima, masa Rasulullah doa nggak diterima sih? Kan aneh kan, kalau Rasulullah doa aja nggak diterima. Maka Rasulullah nggak berkenan mensolatkan jenazahnya. Sampai akhirnya ada sahabat yang begitu ya caranya ya. Sampai berat begitu ya orang kalau punya utang nggak dibayarnya. Akhirnya ada sahabat yang di situ menjawab bereaksi, ya Rasulullah, biar saya yang membayar hutangnya. Barulah setelah ada orang yang menyanggupi pembayaran hutangnya, Rasulullah berkenan mensolatkan jenazahnya. Nah, karena dengan konsep asuransi tadi,
nanti kan asuransi bisa memberikan santunan atau dana apalah namanya yang bisa untuk melunasin hutangnya. Berarti kan supaya orang itu ketika meninggal dunia tidak ninggalin utang, karena utang itu di bawah mati. Nah itu mungkin bisa dijadikan dalil konsep asuransi yang untuk pelunasan hutang seperti itu. Kalau dalam kematian kan, dalam hadis kan sebenarnya gini, kalau ada orang meninggal dunia, tetangga-tetangganya supaya memberikan makan kepada keluarganya. Betul. Bukan keluarganya malah nyuguhin makanan pada para tamu, bukan. Ya, tetapi tetangganya menyiapkan makanan. Artinya apa? Memikirkan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Nah, kalau ada orang yang meninggal dunia, biar saja asuransi yang ngasih biaya hidupnya. Kira-kira kan begitu. Betul. Betul. Ya, jadi Bapak Ibu ini kabar baik gitu ya. Lagi-lagi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki produk atau memiliki program perencanaan keuangan yang baik mulai dari saat ini Bapak Ibu, itu bisa Bapak Ibu analogikan sebagai pembantu untuk bisa merencanakan keuangan yang lebih baik. Ya, siapa yang nggak pengen punya pembantu di rumah? Ya, nah dengan memiliki program perencanaan keuangan dari Sunlife Syariah itu bisa membantu perencanaan keuangan Anda Bapak Ibu. Ya, risiko-risiko tadi seperti misalkan ada kesulitan keuangan karena terlilit hutang yang tanya bahkan Mungkin bukan pembantu kali, teman kali lah. teman mungkin ya, Kasihan partner teman. juga kali ya Ustaz ya. Ya, Teman menjadi dekat partner, yang mau membantu kebutuhan kita. membantu seperti itu lebih nyaman seperti itu Ustaz ya. Betul, ya. Betul, insya Allah memberi kenyamanan seperti itu. Nah, oke, terima kasih Pak Andri dan juga Ustadz. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Ya, Pak Ustadz katanya sebagai makhluk apakah ada kewajiban untuk kita memiliki produk asuransi ini sebagai perencanaan keuangan untuk keluarga, Ustadz? Ada kewajiban seperti itu atau tidak, Ustadz? Baik, kalau dikatakan wajib secara fikih ya, nanti artinya kalau nggak dijalani berarti berdosa. Betul. Jadi kalau saya mengatakan wajib sih enggak, tapi sangat bagus. Mungkin bahasa fikihnya sunnah lah ya. Jadi sebaiknya orang itu merencanakan keuangan. Karena kalau dikatakan wajib berarti nanti yang tidak berasuransi berdosa. Nanti tidak jadi lebay nanti namanya ya. Okay. Jadi tidak wajib, tapi sangat bagus. Kalau kita mampu, kenapa tidak? Artinya kalau ada hal yang disunnahkan, kan kita harus berupaya sebisa mungkin untuk kita jalankan. Bukan berarti begini, sunnah itu kalau nggak dijalanin nggak apa-apa. Nah, kata tidak apa-apa itu salah. Ya. Maksudnya sunnah itu dalam fikih gini, kalau orang meninggalkan yang sunnah, dia tidak bisa dipidanakan. Ya, tapi kalau dia meninggalkan yang wajib, dia dipidanakan. Gitu. Kalau menjalankan yang wajib, dia dapat pahala besar. Kalau menjalankan yang sunnah, dia juga dapat pahala yang besar. Jadi saya katakan intinya hukum berasuransi itu kalau niat kita merencanakan keuangan supaya kita bisa berbuat lebih banyak, beramal lebih banyak, itu hukumnya sunnah. Saya kira sederhananya begitu. Oke. Ya. Syukur Ustaz. Afwan. Ya. Mungkin Pak Andri ada yang mau ditambahkan? Sudah sangat lengkap, alhamdulillah. Oke. Syukur Pak Andri. Ini selanjutnya seperti pertanyaan untuk Pak Andri nih. Nah, apakah produk asuransi dari Sunlife Syariah ini betul-betul sesuai dengan syariah tadi? Dan nasabah usia berapa yang paling harus punya produk ini, Pak Andri? Ya, nanti Ustadz Sofwan akan bantu jawab gantian ini ya. Ya. Kalau tentang kesyariahan ya, Betul. bahwa yang namanya asuransi syariah, perbankan syariah, maka mereka ini harus merujuk kepada ketentuan dari regulator, dan juga regulator juga merujuk kepada fatwa-fatwa kan begitu. Dan dalam pelaksanaannya juga ada pengawas yang mengawasi lembaga-lembaga keuangan ini, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dan menarik ya, kalau di konvensional mungkin pengawasnya hanya OJK gitu, kalau di syariah ada 3 pengawasnya, OJK, Dewan Pengawas Syariah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Jadi artinya sudah diawasi, ada 3 yang ngawasin kalau syariah. Kalau di konvensional cuma yang OJK saja kan gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah sudah syariah, insya Allah, karena itu sudah merujuk kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Allahu alam. Kalau yang bicara tentang usia, nanti Ustadz yang tadi tolong tambahkan ya Ustadz ya. Saya pikir saya kurang tuh jawabannya. Nah, yang kedua, berapa usia yang cocok? Nah, ketika kita berpikir dan merasa bahwa kita punya kebutuhan-kebutuhan yang tadi kita sedang bahas tentang keuangan, maka semakin cepat kita menggunakan asuransi syariah ini semakin baik.
Apakah nanti kalau sudah pensiun tetap bisa menggunakan asuransi Brilliant Hasanah Sejahtera? Ya, karena usia masuk itu bisa sampai usia 70 tahun ya Mas Ingin ya. Betul. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja ketika ada kontribusi yang bisa dibayarkan. Tapi kan nanti ada misalnya program kesehatan dari pemerintah, ya nggak apa-apa. Saya selalu menyarankan kepada orang-orang yang mampu, Anda tidak sedang membantu diri Anda sendiri, tetapi Anda juga membantu para peserta, juga Anda membantu pemerintah. Kenapa? Pasalnya begini, Mas Ingin. Ketika kita tidak memiliki perlindungan mandiri, maka kita akan menjadi beban pemerintah. Kita tahu ya, pemerintah bebannya besar sekali dalam biaya kesehatan. Orang-orang yang mampu, janganlah membebani pemerintah semakin besar. Kita bisa menggunakan asuransi syariah mandiri untuk saling tolong-menolong, sehingga ada 3 pihak yang ditolong, yaitu diri sendiri dan keluarga. Yang kedua adalah orang-orang yang di dalam kepesertaan, dan juga ada pemerintah yang kita bantu. Insya Allah, mudah-mudahan ketika ini diniatkan untuk kebaikan, karena Allah membantu meringankan beban pemerintah, mudah-mudahan Allah hitung juga sebagai pahalanya. Allahu a'lam. Oke, jazakallah Pak Andri. Mungkin Ustadz tadi Baik. mau ditambahkan? Ya, jadi mungkin kalau tadi yang disampaikan Pak Andri, saya tambahin dalilnya ada. Ya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hamba itu menolong hamba yang lain. Jadi dalam berasuransi, jangan berpikir kepada diri sendiri saja, berasuransi syariah maksud saya, tapi kita sedang menolong sesama peserta asuransi, dan tadi ditambahkan Pak Andri termasuk menolong pemerintah. Jadi walaupun sudah ikut asuransi pemerintah atau BPJS, ya tetaplah kalau memang punya dana ikut asuransi yang syariah, yang swasta betul. Ini. Adapun tentang syariah ya, tadi mungkin saya perlu jelasin, syariah itu di Indonesia maksudnya Islam. Betul. Jadi kalau ada mulai kata bank syariah, maksudnya bank Islam. Jadi kalau dicari bahasa Inggrisnya jangan syariah banking, Islamic banking. Asuransi syariah maksudnya juga asuransi Islam, Islamic insurance. Jadi di Indonesia ini untuk tujuan-tujuan tertentu yang saya tidak bisa menjelaskan di sini, tidak digunakan kata Islam, tapi digunakan kata syariah. Jadi yang dimaksud dengan syariah itu adalah Islam. Jadi asuransi syariah itu adalah asuransi yang sesuai dengan syariah Islam. Maksudnya begitu. Jadi kalau ditanya, bagaimana hukumnya asuransi syariah? Ya, saya sering bilang begini, kalau kita beli produk, kalau kita beli roti, daging, ayam, ini halal apa enggak? Kita tahunya dari mana? Kita lihat aja dari labelnya, yang paling gampang. Kalau di situ ada label halalnya, ya udah halal. Karena apa? Pemasangan label ini kan ada otoritas yang mengaturnya. Dalam hal ini adalah MUI. MUI itu kan induknya ormas Islam. NU, Muhammadiyah, Persis, Perti, dan lain sebagainya itu kan bergabung dalam MUI. Mereka ini berijtihad apakah makanan ini halal atau haram. Nanti kalau di ijtihad, hasil ijtihadnya menyatakan halal, dikasih label halal atau sertifikat halal. Kalau produk-produk yang bersifat jasa, namanya istilahnya syariah. Jadi dapat sertifikat syariah. Nah, masyarakat itu sebenarnya cukup percaya kepada MUI. Kalau ada 1-2 orang ustadz yang berpendapat yang lain, yaitu pendapat dia. Kalau saya katakan, ya saya lebih yakin mengikuti pendapat MUI. Kenapa? MUI itu kan banyak orang. Kalau ada 1 ustadz, 2 ustadz yang mengatakan ini haram karena begini, itu kan pendapat dia. Saya tidak mau mengatakan dia sesat ya. Karena dalam konsep Islam, ini kan bicara tentang muamalat kontemporer yang sifatnya ijtihad, belum ada di zaman Nabi. Rasulullah menjelaskan dalam masalah ijtihad, orang tuh kalau punya kompetensi dan berijtihad, kalau benar dia dapat 2 pahala, kalau salah dia dapat 1 pahala. Nah, ijtihad kolektif itu kemungkinan lebih benar daripada ijtihad individual. Jadi saya menyatakan asal Dewan Syariah Nasional atau MUI sudah menyatakan syariah, ya udah berarti udah syariah, sesuai dengan syariah. Kalau dia udah menyatakan halal, udah yakin. Saya nggak mau percaya kepada 1-2 pendapat orang pribadi-pribadi yang kalau dibandingkan kompetensinya dengan seluruh orang yang di MUI nggak bakal mungkin sama, gitu ya. Karena tokoh-tokoh yang ada di MUI kan juga tokoh-tokoh dari ustadz-ustadz dari ormas-ormas yang ada. Betul. Jadi insya Allah kalau produk itu dikatakan syariah sudah sesuai dengan syariah. Begitu menurut saya. Insya Allah. Syukur, Ustaz.
Mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari kolom chat. Apakah dengan kita punya dan juga menjalankan asuransi ini, Ustaz, gitu ya? Punya berarti punya produknya, jalankan bisnisnya gitu ya. Itu bisa jadi bagian dari ibadah, kan, Ustaz? Seperti itu. Sangat bisa. Sangat bisa seperti yang tadi saya katakan. Bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ya, semua tindakan ataupun ucapan yang dicintai oleh Allah itu namanya ibadah. Betul. Berarti kalau kita menjalankan bisnis asuransi syariah, niat kita benar, yaitu kita untuk mengumpulkan banyak harta supaya kita bisa berbuat baik lebih banyak lagi, dan kita jalankan bisnis ini sesuai dengan aturan, ini kan berarti sesuai dengan aturan Allah. Insya Allah ini termasuk perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Karena kita menjalankan syariah kok, berarti ini ibadah. Jadi dengan berasuransi, dengan menjalankan bisnis asuransi sesuai dengan aturan, sesuai dengan etika, dan dengan niat yang benar, ini adalah ibadah. 24 jam kita bisa beribadah. Sampai tidurnya ketika kita capek berbisnis, istirahat, biar besok bisa menjalankan bisnis lagi. Itu bisa dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Seperti ini sebagai penutup saya juga, bahwa orang makan itu bisa dianggap ibadah, bisa tidak. Kalau dia makan, niatnya benar, caranya benar, ibadah. Kalau enggak, ya enggak. Contoh caranya benar, dia makan dengan tangan kanan. Betul. Dia makannya duduk. Dia makannya tidak ditiup kalau panas. Ini kan aturan dari syariat kan? Betul. Kalau panas jangan ditiup, ya, ditunggu dulu. Kalau terpaksa kita kepengen cepat, pakai kipas angin, jangan ditiup, ya. Keluar dari mulut droplet nanti ya, virus nanti ya. Nah, kalau kita jalankan ini, niatnya menjalankan syariat, berarti cara makan kita benar. Niat kita makan juga benar. Saya makan biar saya sehat. Ya. Kalau saya sehat, biar saya bisa sholat, biar saya menjalankan tugas saya. Jangan begini, saya makan buat apa? Saya mau ngapel misalnya. Saya nanti malam mau main ini ke diskotek misalnya. Karena lapar saya, makan dulu biar ke diskoteknya semangat misalnya. Nah, itu berarti kan niatnya tidak benar. Betul. Jadi motif atau niat yang benar, cara yang benar, ini menjadikan segala sesuatu bisa menjadi ibadah. Makan pun bisa jadi ibadah, apalagi bisnis. Wallahu a'lam bishawab. Menjalankan bisnisnya dan juga sekaligus menjadi peserta asuransi itu Betul, sendiri, Ustaz, dua-duanya. Ya? Dua-duanya, Ustaz, ya. Nah, yang penting ikuti aturan ya. Ikuti aturan. Kita yang penting ya. Oke, rambu-rambunya diikutin, jangan Iya, diterabas, Ustaz, ya. Betul. Oke. Syukran ya, Ustaz. Mungkin untuk sesi pertanyaan sudah selesai ya, kawan-kawan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah ada data pemenang ya, yang untuk mendapatkan door prize ada 3 orang yang beruntung ya. Itu Bapak Ibu bisa lihat di screen Anda ya, di screen Anda seperti itu. Selamat kepada para pemenang ya. Silahkan kirim data diri ya, dan juga alamat untuk nanti rekan-rekan panitia akan mengirimkan langsung ke alamat yang Bapak Ibu cantumkan ya, kirim ke inboxnya, nanti akan langsung kita kirimkan kepada Bapak Ibu, seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Andri. Pak Andri, kira-kira Pak Andri, dengan adanya Sun Life Syariah seperti itu, masuk kepada keluarga besar Keling ya, untuk bisa, artinya si produk ini bisa dijalankan bisnisnya, bisa dimiliki produknya. Kira-kira mungkin Pak Andri ada closing statement apa, Pak Andri? Tafadhol. Sebetulnya nggak mau closing ya, pengen terus sama-sama Ustadz biar belajar terus. Gimana jadinya? Tapi kalau diminta untuk menyimpulkan bahwa Nabi SAW pernah bilang, yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunaffiru, bahwa mudahkan, jangan dipersulit, berikan kabar gembira, jangan dibuat takut. Nah, asuransi ini bagian dari satu pemikiran asuransi syariah tentunya ya, pemikiran yang menjadi satu produk yang ada manfaatnya untuk umat, dan ini adalah bagian dari memudahkan kehidupan kita. Itu dia yang tadi, mudahkan, jangan dipersulit. Dan membawa asuransi syariah ke masyarakat adalah menjadi kabar gembira bahwa wahai masyarakat, wahai umat, kalau Anda khawatir dengan keuangan Anda yang tadi Anda persoalkan bagaimana nanti sepeninggal Anda, maka ini ada kabar gembira, asuransi syariah dari Sun Life Syariah, Brilian Hasanah Sejahtera, yang bisa menjadi jawaban. Sehingga mudah-mudahan ini bagian dari pengamalan hadis Nabi SAW, dan mudah-mudahan Allah catatkan juga sebagai pahala. Allahu a'lam. Oke.
Jazakallah Pak Andri, ya luar biasa ya sesi kita pada sore hari ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan lagi-lagi ini menjadi ikhtiar, tercatat sebagai ikhtiar. Bapak Ibu jangan lupa, lagi-lagi fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Tidak ada hal lain lagi yang bisa Bapak Ibu dustakan karena semua sudah ada di Keling Bapak Ibu. Bapak Ibu alhamdulillah menjadi bagian dari keluarga besar Keling ya, menjadi pengusaha Keling ya. Penghasilan Bapak Ibu insya Allah selalu bertambah setiap waktunya, seperti itu manfaatkan Bapak Ibu. Kesempatan itu manfaatkan. Semua ada di Keling Bapak Ibu. Jalankan bisnisnya, miliki produknya, lagi-lagi itu bisa menjadi bentuk ikhtiar dan juga catatan amal untuk Bapak Ibu dan kita semua insya Allah. Ya, jangan lupa nantikan FB Live asuransi selanjutnya Bapak Ibu ya, untuk stay tune lagi ya di agenda-agenda FB Live kita selanjutnya ya. Ustadz Sofwan, syukran untuk waktunya pada hari ini. Pak Andri juga terima kasih banyak dan salam untuk rekan-rekan di Sun Life Syariah semua Pak Andri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan Pak Andri. Amin. Ya. Amin. Bapak Ibu semua, alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai agenda kita pada kurang lebih 60 menit ya, kurang lebih, mungkin lebihnya banyak Bapak Ibu ya. Insya Allah tapi dia memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan lagi-lagi kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar, menyempurnakan ikhtiarnya Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan ini menjadi catatan amal terbaik untuk kita semua. Sebelum kita tutup dengan bacaan dengan salam, kita tutup dulu dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Inggin Ginanjar Bapak Ibu mewakili rekan-rekan panitia yang lain. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video untuk Anda yang terakhir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra Keling? Terobosan 2020 ini menjadi inisiatif baru dari Keling dengan adanya kerjasama antara Keling dengan Sun Life Indonesia. Mengenai apa? Yaitu mengenai ekspansi bisnis di dunia untuk mendaulatkan ekonomi syariah di bumi Nusantara. Ya. Pada kesempatan kali ini, topik pembahasan yang akan kita diskusikan yaitu cara cerdas mengelola masa depan melalui asuransi unit link syariah. Bersama saya sudah ada Dewan Pengawas Syariah Keling Indonesia, Ustadz Dr. Muhammad Sofwan Jauhari, LC MAG. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofwan, sebagai implementasi nih Ustadz, dari semangat menegakkan ekonomi syariah, mohon Ustadz jelaskan apa sebetulnya peran dan juga manfaat asuransi syariah ini, Ustadz. Setidaknya ada dua hal manfaat daripada asuransi syariah itu. Yang pertama adalah tolong menolong. Ini yang terpenting. Tolong menolong sesama anggota asuransi. Jadi kalau ada musibah yang kira-kira bisa mengganggu keuangan para anggota asuransi atau member atau nasabah, apalah namanya. Intinya saya maksudnya aja. Jadi bagaimana kalau mereka mendapatkan musibah, mereka tidak panik dan mereka bisa menemukan solusinya. Jadi semangat yang nomor satu, peran dan manfaat asuransi itu adalah semangat tolong menolong. Perannya adalah untuk menolong orang lain. Yang kedua, asuransi syariah itu adalah berperan untuk merencanakan masa depan keuangan kita. Sebagai seorang muslim kita diperintahkan oleh Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita harus membuat perencanaan untuk masa depan kita. Masa depan di akhirat ya kita rencanakan, masa depan masa pensiun kita rencanakan, masa depan kalau terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita juga kita rencanakan. Kalau ada yang sakit, jangan sampai repot karena nggak bisa bayar. Kalau ada yang meninggal, jangan sampai repot, misalnya nanti anaknya nggak bisa sekolah. Nah itu. Kalau meninggal, jangan sampai repot karena nggak punya sedekah. Nah, asuransi syariah ini punya peran dalam masing-masing yang saya jelaskan tadi. Baik Ustadz, dengan penjelasan Ustadz pada poin nomor 1 tadi, seberapa besar sebetulnya peran dari asuransi unit link syariah dalam membantu perencanaan keuangan nasabah, Ustadz? Oke. Menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran dalam ayat yang tadi saya bacakan, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Nah, masa depan itu harus kita siapkan. Yang tadi saya katakan masa depan paling jauh itu ada di akhirat,
Masa depan yang rada jauh itu adalah masa pensiun, masa depan yang rada dekat itu ada kalau terjadi sesuatu yang membutuhkan keuangan cukup besar. Yang kemungkinan uang kita itu kalau kondisi normal nggak cukup. Nah, asuransi itu kan perusahaan keuangan ya. Jadi adalah ikhtiar di dalam mengatur keuangan kita. Jadi menurut saya sih sangat-sangat penting dan saat ini menjadi suatu keharusan secara finansial ya, bukan secara syariah. Saya nggak mengatakan keharusan secara syariah yang berarti wajib ya, tetapi untuk mengatur keuangan, berasuransi pada saat ini itu merupakan suatu keharusan. Selanjutnya menurut Ustadz nih, gitu ya, kira-kira hal apa saja yang harus kita ketahui Ustadz terkait asuransi syariah, begitu, khususnya mengenai akad pengelolaannya ataupun terkait dengan produk asuransi itu sendiri, Ustadz. Oke, asuransi itu memang para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Ada yang mengatakan asuransi itu semuanya haram, ada yang mengatakan asuransi itu semuanya halal, ada yang mengkombin dua pendapat ini. Artinya enggak semuanya halal, tapi juga enggak semuanya haram. Kalau yang mengatakan semuanya haram, karena dianggap ada unsur maisirnya, ada unsur ribanya, gharornya. Kalau yang mengatakan halal, karena pada dasarnya bisnis itu kan mubah. Nah, tapi yang terbaik itu adalah yang tengah, ya, yang menyatakan bahwa ya nggak bisa digeneralisir, tergantung jenis asuransinya. Nah, di Indonesia asuransi itu ada asuransi konvensional dan ada asuransi syariah. Kalau dikatakan asuransi syariah itu sudah diverifikasi, sudah dicek, sudah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional yang melibatkan banyak ulama. Nah, jadi ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah. Nah, ini memiliki cara pengelolaan yang berbeda, semua punya sistem yang berbeda. Dan untuk asuransi yang mau dijual oleh Keling dengan Sun Life ini ada satu akad yang menarik, yaitu apa? Akad wakaf. Jadi kalau orang ikut asuransi ini dan dia kepingin wal tandur nafsum ma qaddamat liwat itu dunia akhirat. Nah, nanti dia bisa membuat ikrar wakaf. Kalau saya meninggal dunia dan ternyata mendapat manfaat asuransi, saya ingin sebagian manfaatnya itu saya wakafkan. Nah, ini benar-benar wal tandur nafsum ma qaddamat liwat, merencanakan masa depan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, yaitu akhirat. Allahu a'lam. Pasti pahala juga Ustadz ya. Betul. Allahu a'lam. Baik Ustadz, salah satu keunggulan dari Sun Life Financial Indonesia yaitu sebagai inisiator lahirnya fatwa DSN MUI nomor 106/2 tahun 2016 begitu, yaitu mengenai wakaf tunai manfaat asuransi. Sebetulnya wakaf dalam Islam itu seperti apa, Ustaz? Jadi yang pertama, wakaf itu kalau bahasa gampangnya sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Jadi sedekahnya sekali, tapi pahalanya mengalir terus. Nah, wakaf tunai manfaat asuransi itu maksudnya begini. Kalau orang itu ikut asuransi, maka diantaranya kan begini, diantara manfaat asuransi. Kalau saya meninggal dunia katakanlah, maka nanti kan ada tolong menolong tadi. Orang-orang yang sudah membayar premi, kumpul duitnya yang dikelola, dimanage oleh perusahaan asuransi, maka saya nanti akan mendapat manfaat, dapat santunan lah bahasanya. Saya mendapat santunan misalnya 500 juta, nah contohnya. Jadi katakanlah 500 juta, maka saya katakan, nanti saya minta yang 150 juta diwakafkan, dijadikan sedekah jariah. Nah, dalam hal ini perusahaan asuransi nanti akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga wakaf yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Oke Ustaz, selanjutnya nih, ini menarik sekali. Seiring dengan misi Keling Ustaz, mendaulatkan bisnis syariah di bumi Nusantara, ya, pesan apa yang bisa Ustaz sampaikan untuk Mitra Keling dengan hadirnya kemitraan antara Keling dan juga Sun Life? Karena tentunya ini dengan adanya kemitraan ini Ustaz itu menambah perbendaharaan produk begitu ya, dan juga menambah potensi income untuk mitra ini Ustaz. Oke. Betul. Mendaulatkan bisnis syariah di bumi Nusantara artinya adalah kita berupaya, berikhtiar bagaimana agar bisnisnya orang Indonesia ini punya syariah comply, artinya sesuai dengan syariah. Kalau bahasanya DSN itu adalah memasyarakatkan ekonomi syariah, ya, dan mensyariahkan ekonominya masyarakat. Nah, ini berarti merupakan jihad, ya. Jadi karena ini adalah bagian dari jihad, ya kewajiban kita itu kan berikhtiar.
hasilnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut saya, ya ayo kita mulai aja. Pokoknya saya ikut terjun ke dalam bidang asuransi syariah ini. Mungkin saya sebagai apa istilahnya agen atau financial konsultan atau apalah namanya, atau mungkin saya jadi nasabah, atau tidak-tidaknya saya ikut mempromosikan. Niat saya adalah mendaulatkan ekonomi syariah, berdakwah menegakkan syariah di Indonesia. Jadi kalau menurut saya, ya sudah kita ikut aja. Niat kita adalah tolong menolong, langsung ambil bagian, nggak usah tunda-tunda. Niatnya sekali lagi tolong menolong, menegakkan syariat Allah. Niatnya kita adalah berjihad, menegakkan ekonomi syariah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian wawancara saya dengan Dewan Pengawas Syariah KIALI Indonesia, Ustadz Dr. Muhammad Sofwan Jauhari LCMAG. Syukran ya Ustadz. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.